Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, meskipun sudah jauh masanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih, jauh jaraknya 8800 km lebih. Namun alhamdulillah lantaran peran para ulama, peran para wali, peran para ustaz, akhirnya akidah Islam, syariat agama Islam, akhlakul Islam bisa sampai kepada kita. Dengan peran para ulama kita bisa Islam, dengan peran para ulama kita bisa salat, dengan peran para ulama kita bisa zakat, dengan peran para ulama kita bisa haji dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah tidak sah kecuali jika kita berterima kasih kepada manusia yang lebih berjasa menyampaikan Islam kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurullah." Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bisa menghargai jasa manusia, maka dia tidak sah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin rahimahullah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada para kiai-kiai, kepada guru-guru kita? Kalau mereka sudah wafat, kita ziarahi makam mereka, doakan mereka dan kirim doa kepada mereka. Itulah cara kita berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa membawa Islam kepada kita, anak-anak kita dan rakyat Indonesia. Namun kaum muslimin rahimahullah, kalau mereka masih hidup, kalau mereka masih hidup, silaturahmilah kepada mereka, tetap ikuti akidah mereka, pengajian mereka dan sambung hati dengan mereka. Kaum muslimin rahimahullah, patut kita sesalkan jika hanya gara-gara masalah politik, hanya gara-gara masalah caleg, hanya gara-gara masalah pilihan presiden, ada 1-2 umat Islam yang salah arah. Mungkin dia mengaji ke Gading, mengaji kepada Kiai Basari dan seterusnya. Namun hanya gara-gara berbeda pilihan lalu menyatakan putus hatinya dengan Kiai, naudzubillah. Sayang sekali para rawuh, menang tidaknya pilihan kita tidak ada artinya dibandingkan putus hubungan atau kehilangan ulama itu. Ilmu harus pakai sanad. Apa sanad? Riwayat yang mengaitkan kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepastian akidah kita, dasar syariat kita, serta cara kita sholat. Untuk memastikan itu semua benar-benar berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengaji kepada ulama yang punya silsilah. Ulama itu pernah mengaji kepada guru yang sebelumnya, guru yang sebelum pernah mengaji kepada guru yang sebelumnya, guru yang sebelum pernah mengaji kepada guru yang sebelumnya. Begitu seterusnya menyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaji kepada ulama dengan keilmuan yang jelas seperti itu, sehingga menyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan apa yang kita amalkan merupakan ilmu yang terwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya para ulama yang secara turun-temurun mempunyai silsilah sanad ilmu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang bisa kita katakan ulama, karena ulama adalah para pewaris Nabi. Bagaimana mungkin bisa kita katakan pewaris Nabi jika tidak mempunyai silsilah yang jelas sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah para pewaris Nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.